Tapi sebenarnya mereka udah berhasil untuk melakukan reset up yang menurutku bisa mereka maksimalin, tapi seorang Groot cuma punya Splash 12 yang tentunya bakal sulit untuk dia. Wah, ini udah nggak bisa bicara sih, jujur. Susah momennya 4 lawan 1 men. Ya. Itu bohong kalau misalkan anak-anak sekolah. Iya. Boleh. Untungnya dari Dewa United nggak fully commit masuk ke arah pick di sana. Dan terlihat Aleta berhasil dapetin satu orang, tukar satu sama Groot dengan famasnya. Nune juga harusnya masih bisa menghandle situasi ini, walaupun ini sih sebenarnya udah bakal di retake abis sama EVOS, mengingat emang sisa player dari Dewa United bakal ngalah dulu sejenak, Pak. Wah, Dewa United juga coba nggak lebih agresif di sini, juga memiliki satu hal yang menurut gue menjadi barrier mereka. Mereka habis main cukup konsisten, mereka nggak mau take a risk lebih jauh lagi, apalagi satu player mereka udah berhasil di take down. Kali ini Grootnya juga coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi sebenarnya mereka udah berhasil untuk melakukan reset up yang menurut gue bisa mereka maksimalin, tapi seorang Groot cuma punya Splash 12 yang tentunya bakal sulit untuk dia. Wah, ini udah nggak bisa bicara sih, jujur. Susah momennya 4 lawan 1 men. Ya. Itu bohong kalau misalkan anak-anak sekolah. Iya. Boleh. Ini dari kemarin juga saya tunggu-tunggu sih. Kenapa nggak dari kemarin juga dikasih paham gitu. Iya, Tapi di lain sisi justru pergerakan mereka cukup menjauh dari pick. Iya, Teman-teman Dewa United ya? ya gue penasaran juga sih gimana cara mereka fight back dan juga kembali ke tempo yang artinya ini kan ke delay gitu ya. Ke delay banget sama teman-teman dari EVOS, Harvey dan Gerdex. Wow, mempunyai inisiasi yang cenderung bisa gue katakan lebih matang. Mereka kelihatan banget jaga angle-nya lebih hati-hati, mengharuskan MG Lady juga bergerak ke arah yang lain nih Bung Skyla ya. Bergerak menuju ke arah yang lain karena mereka juga ternyata pada akhirnya cukup respect nih. Wah, ya kan? ternyata Dewa United-nya geser ke bawah area pick, berarti ke sekitaran Pochinok ya. Dan berjumpa sama Kraken. Tadi gue lihat di kill feed ada pertukaran kill antara Dewa United dan juga Kraken dan Kola. Lo bisa lihat di sana Azel langsung DN begitu saja di tangan Kola. Sementara EVOS Harvey kayak mulai bingung. Itu ada notif kill tuh. Ada notif kill di mana kira-kira? Siapa nih kira-kira gitu kan? Ya. Atau kalau kita ngomongin tentang EVOS Harvey-nya, mereka bakal beranggapan kalau yang mereka lawan di early game itu adalah NSC. Dan Dewa United-nya mereka berasumsi kalau mereka nabrakin ke arah shipyard. Ya, itu juga bisa menjadi asumsi variabel yang lain yang bisa aja diasumsikan sama anak-anak dari Harvey. Ya, karena kalau kita ngomongin daerah pick itu kan bakal ada 2 tim yang perang. Benar. Harusnya mereka udah tahu. Iya. Dan kesempatan siapa yang lebih besar untuk menabrak ke Harvey harusnya adalah Dewa United. Betul sekali, dan kita lihat saat lagi. Oh my god, apakah ini bakal menjadi dejavu untuk Morph Team? Karena Morph Team kita tahu tadi dihentikan laganya di arah rumah hijau depan Rimna Village. Apakah same old story? Karena kita bisa lihat gimana teman-teman dari MG Lady terlihat berhasil mendapatkan 1-2 player dari Morph Team. Bella udah sekarat banget. Udah gak ada jalur keluar selain lawan. Dia gak punya keluar by the way, tapi dia masih punya pocket market menghidupkan kembali temannya. Cukup berdarah-darah permainan dari Morph Team dan udah ditutup semua jalur keluarnya. Dan instantly MG Lady udah notice betul kelemahan Morph Team Bung Skyla. Semuanya bisa gue bilang karena ada satu upaya dari seorang Bella yang menurut gue melakukan defensif tapi memang di abuse sama teman-teman dari MG Lady-nya karena mereka tahu ada satu orang di sana dikomit ke arah seorang Bella dan Bellanya terkena knockdown merupakan kesempatan untuk MG Lady melakukan punish terhadap teman-teman yang tersisa dari Morph. Wah, udah sih ini udah sulit banget untuk anak-anak Morph, jujur aja. Mereka harus dipaksa diusir dari Rimnam Village dan ini kurang lebih mirip kayak Bermuda sebelumnya. Karena Rimnam Village jadi Blue Zone juga tadi Pak. Ya, jadi Blue Zone juga dan yang diuntungin siapa? Garuda X Phoenix lah. Iya, dia Garuda X Phoenix dan kita lihat aja bakal ada perang sepertinya. Island of Goddess kembali bakal bertemu musuh yang sama yaitu dari MPIX. Wah, sayang terlihat Steffi bisa cukup diandalkan. Arca bakal menjadi masih player dari Island of Goddess di sana. Cigap bersama Steffi sambil memantau informasi tambahan. Cigap tadi baru di revive. Jadi bisa memantau betul kemana sisa player dari Island of Goddess larinya. Ya, dan tentunya MPIX kali ini mereka coba untuk mencari tim yang sangat possible untuk dihajar oleh mereka, dimakan oleh mereka dan tentunya tanpa adanya chance untuk third party. Iya. Karena kalau kita ngomongin Cape Town siapa?
Siapa pagi-pagi mau ke Cape Town? Ya, Marawa gitu ya. Mungkin. Tapi Marawa kan punya concern di depan Arsenal Pak, objektifnya. Betul. Kan? Nah ini dia nih lawan selanjutnya Gerdex bakal coba datang menyambangi ke arah MG Lady, tapi MG Lady masih cukup sekuat itu, anti langsung dia begitu saja. Agak berbahaya momentumnya untuk Gerdex, tapi masih ada Papa di sana dalam pantauan. Berhasil hidupin anti juga. Skylar sudah aktif, masih ada Fornoon dan berhasil dapetin satu orang keledakannya. Itu di sana menuju ke arah Papa. Udah ada Dona juga tumbang, masih bisa dihidupkan kembali sama Rati, tapi sangat menjadi opportunity untuk MJ Lady walaupun Rati masih bisa memberikan presence dengan SKS dari arah jauh, tapi Rati udah terdetek pergerakannya, tengah darah hilang, dia cukup sekarat dan bakal ada Trogon yang akan menyiksa Rati kali ini. Double pick tak terhindarkan, Rati kandas dan ini tidak sehat untuk Gerdex. Yes, same old story yang terjadi bisa gue bilang. Halnya cukup unik yang terjadi di bagian barusan. Tapi karena memang ini kita harus lihat juga kalau ada penumpukan yang terjadi, ini ada hit list. Aduh, hit listnya kelihatan. Langsung coba di-commit dari kejauhan. Aleta coba cari angle-angle yang jauh yang bakal merepotkan untuk Marawa. Ini benar-benar totally ngegocek Marawa banget. Atau siapapun yang datang ke arah angle Marawa. Karena Aleta sih di angle yang sulit sekali untuk ditembak. Di saat yang bersamaan bakal ada yang sedang meracik sesuatu. Nune bersama dengan Merge dan juga Zeasha bisa bakal ngakuin bayar. Terlihat di mana Nune. Oh, nyaris saja. Harus tetap dijaga di sana tensinya agar tidak terculik. Karena posisi dari Merge juga sekarang udah kenotis sama Aurel. Di knockdown langsung begitu saja. Coba gocek dulu. Dan tiba-tiba ada double, triple pick. Dan Aleta bersama Zeasha nggak banyak punya kesempatan untuk menolong kawan-kawan. Karena Merge juga sekarang besar masih bisa menggunakan Orion dari Zeasha. Zeasha membutuhkan pertolongan. Dan Zeasha somehow masih bisa nyaris membalikan keadaan. Walaupun akhirnya harus kandas juga Bung Skylar. Sayang banget sebenarnya udah pada sekarat banget. Tapi memang karena dari segi jumlah mereka cukup diuntungkan. Sehingga sampai akhirnya harus dipunish oleh teman-teman yang lebih siap untuk melakukan fight jarak dekat 4 lawan 4. Dan ini tentunya menjadi satu keuntungan untuk teman-teman dari EVOS dong. Iya, satu keuntungan dari EVOS, tapi dua, lu lihat. Thank you MPIX Rocks kerja kerasnya tadi di Cape Town, tapi Dewa United walaupun dia ditabrak di drop zone dia tetap fokus, jaga fokusnya dia fight juga tadi ketemu Kraken bisa menang, bisa comeback as a team, dan sekarang dia udah dapetin 8 poin eliminasi Pak. Wow, ini juga tentunya nggak bisa jadi kabar yang cukup baik nih ya untuk teman-teman dari EVOS karena pada akhirnya Dewa United masih cukup konsisten. Bisa gue bilang. Waduh, tapi Kraken mau nggak mau, suka nggak suka, agak jalan buntu nih. Open field di depan sudah ada anak-anak dari Pandora Brielle yang mengharuskan mereka muter jauh ke arah belakang dan Kraken di sini harus sedikit menurunkan tempo mereka karena R12 pun bisa gue katakan nggak mungkin ketolong lagi. Jadi kayak oke, koin udah di share dan itu harusnya bakal untuk menghidupkan kembali R12 down. Ini. Dereng. Ini dia. Deng. Aku adalah pom bensin. Aku adalah pom bensin. Aku adalah pom bensin. Tapi pakai kok bunda dilewati begitu saja. Tidak ternotis. Aku adalah pom bensin. Aleta baru saja menggocek situasi. Oh my god, dan lu harus tahu itulah betapa pentingnya untuk selalu melakukan checking corner teman-teman. Tapi nggak bisa disalahin, nggak bisa disalahin juga. Nggak bisa disalahin. Siapa sih yang mau cosplay jadi pom bensin? Gak ada. Itu benar-benar kayak law of attraction Pak. Harus disebutkan berkali-kali. Betul, aku adalah pom bensin. Itu mempengaruhi psikologi juga Pak itu. Itu. Jadi membuat kamuflase lebih sempurna ya Pak? Benar. Ngeri banget sih itu. Itu salah satu skill yang juga Pak, harus dipelajari cepat atau lambat. Benar. harus ya. Karena siapa tahu bisa jadi kamuflase musuhnya temen gitu. Iya. Temennya musuh. Wah, itu bahaya tuh kalau itu. Bahaya. Nah ini juga lumayan bahaya nih. Karena misalkan di-commit, diloncatin atau ditelein gitu sama anak-anak dari Fly 7C ya. Ya. Apalagi kalau kita lihat setupnya sebenarnya dari kedua tim masih cukup bagus. Apalagi kalau misalkan mereka masih mendapatkan zona selanjutnya. Tapi NSC sih sejauh perjalanan yang mereka jalani dan gua ikuti, mereka sebenarnya nggak bagus-bagus banget untuk bermain defensif sih. Oh iya, sepakat. Itu bukan DNA yang dimiliki sama NSC sih. Somehow mereka jadi clueless pas masuk ke zona late game bakal seperti apa. Tapi kita lihat aja. More team bertemu dengan rivalnya lagi. Terlihat
Chelsea sudah memberikan promosi tapi lini depannya Ailey di sana bersama dengan Bella udah bakal di Lulu lantakan jantung pertahanannya. Bella dapat satu dengan pelontarnya. Masih ada Enfortune. Betul dapetin Ailey. Agak berbahaya momentumnya. Satu orang terknockdown. Bakal coba di-end. Tapi ternyata masih ada kesempatan untuk menghidupkan. Menggunakan Dimitrinya. Dan juga tadi kita berjalan gimana Info Sarvi. Menghidupkan kembali satu squadnya. Chelsea tumbang. Dan kita lihat gimana Ailey masih dengan Thompson. Dan juga Bella bekerja sama dengan luar biasa. Tapi saya kecela dari belakang. Kepik. Cukup gratis dari arah anak-anak MC Lady dan MC Lady. Bakal diajar sama Bella menggunakan pelontar. Satu orang jatuh knockdown. Sisa satu aja bakal dihabisin. Tapi momennya lumayan sudah habis. Dan ini bakal menjadi 2 atau bahkan 3 lawan 1 untuk Bella. Dan Bella gak banyak kesempatannya untuk kabur Bung Skyla. Sayang banget. Padahal ada kesempatan yang bisa banget di abuse. Dan kalau dia bergerak ke arah vending machine tentunya ini bakal menjadi satu surprise yang cukup unik. Yang bakal kita saksikan sesaat lagi karena... Wah, lu bisa bayangin kalau koin yang dimiliki sama Bella diambil sama siapa tuh? Sama Gerdex. Aduh, itu bakal another emotional damage. Tapi kita lihat juga gimana Island of Goddess berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Cantik Vapresut dengan M60 luar biasa sekali dari Mortem. 5 game mereka buang di hari kedua ini Bung Skyla. Oh my god, what is happening with Morph Team? Sayang banget. Dan tadi ada satu kesempatan mungkin gua ngelihat ada upaya dari Bella yang memang gak punya senjata jarak dekat loh. Betul. Dia pakai M79, yang pertama dia kenokin 2 orang itu udah lebih dari cukup yang harus dia lakukan. Tapi sayangnya memang temannya juga tidak aware kalau di sebelah kiri ada flank yang dilakukan oleh lawannya juga. Dan lu lihat siapa yang berhasil dihidupkan? Exactly tadi apa yang di-mention sama Bung Skyla. Kalau Bella yang mati, kondisi tadi Bella megang poin round 1000 lebih. Di sana deket banget sama satu player terakhir dari Gerdex, yaitu Dona. Dan kita lihat aja Evo sudah comeback as a team setelah selesai menjadi pom bensin. Tapi kali ini MJ Lady juga bakal menjadi ancaman yang cukup serius di kiri. Ada MJ Lady di kanan, ada Kraken dan bahkan di tengah juga ada tim dari arah genteng-genteng Caroline Mansion. Di balik patahan yang krusial di sini, giliran Nune memainkan momentumnya. Terlihat gimana dia mencari off angle dari Kraken. Akankah ini bakal menjadi pick up yang berarti untuk dikomit, digaskan? Sementara di saat yang bersamaan, yang kiri lagi nunggu momentum, yang kanan ngeras ke arah yang paling kanan. Yes, dan justru di lain sisi juga ada seorang Dona yang berhasil menumbangkan teman-teman dari Island of Goddess. Yang harus cukup puas di posisi ke-9 dan ini menjadi satu hal yang cukup menyebalkan untuk EVOS karena mereka bergerak ke arah yang mereka tidak ketahui. Dan baru gue bilang Nunenya harus terpick off kali ini ya Jitwen. Yes, pembagian vision yang bikin mereka sedikit terdistrak, tidak bisa dihindari lagi Bung Cel. Karena memang zona juga udah menuntut mereka untuk bergerak. Udah ada 2-3 player di depan mata dari Aleta. Masih bisa bertahan membeli waktu. Satu player masih bisa di-knockdown harusnya, tapi Aleta tentu saja masih bisa buka keluar lagi Aleta di sana. Dari ke belakang, tapi sayangnya masih ada Inu. Membuat MC Lady juga mengamuk-amuk 15 poin eliminasi. 15 poin eliminasi udah mereka dapetin. Mereka bisa dapetin Buya juga. Mereka punya ya namanya 11 selisih sekitar 50 poin kalau gue nggak salah. Iya. Dan kalau mereka bisa mengconvert sisa players yang ada dan bertahan hidup kali ini menjadi point kill. Dan mereka bisa dapetin Buya. Another story for EVOS Harvey di game terakhir loh. Waduh. Bisa jadi Cinderella story juga buat anak-anak dari MJ Lady. Tapi kita lihat aja gimana Eno berhasil dapetin satu, Jenny berhasil dapetin satu lagi. Mereka bakal panen kill, tapi ada Dona di sana berhasil dapetin satu. NSC puas di peringkat ke-7, 6 tim tersisa, 17 poin eliminasi udah dikantongi sama MJ Lady from Thailand. Oh my god, lu bisa ngelihat gimana mereka bermain dengan cukup agresif, tapi ini bakal cukup berbahaya untuk mereka kalau mereka nggak coba untuk mengukur firepower lawannya. Karena tadi udah menjadi satu hal teguran untuk seorang Jenna ketika dia coba untuk melakukan trade damage dan balasannya ternyata cukup pedas oleh teman-teman dari Dewa United. Jadi mereka nggak bisa sembarangan, mereka harus tahu siapa yang mereka lawan dan mereka harus respect akan hal itu. Mereka punya 15 poin eliminasi, tapi Overheat akan menjadi lawan utama mereka kali ini. Betul, apakah mereka bakal overheat seperti yang tadi Bung Skela sampaikan, karena gimana gak overheat gitu ya. Ini masih menjadi peluang emas buat mereka dan masih mungkin banget di game bermuda ini mereka kejar. Dan terlihat
gimana anak-anak Reken bakal berjumpa sama Pandora Briel yang tadi sempat membara-bara juga. R12 berhasil jatuhkan satu orang, tapi Angel juga ketumbangan satu orang. Tak terhindarkan lagi di sana. Kola juga harus knockdown. Di atas ada yang nembakin di arah genteng. Dan Ega udah jatuh knockdown juga. R12 masih ada di sana. R12 still survive. Membuat Pandora Briel tumbang lebih dulu. Sementara Kraken juga yang menyusul di peringkat kelima. Dan Fly 7C masih lengkap kembali di dalam Caroline Mansion. Dan Dewa United bersama GRDX juga masih ada di sana, Bung Skyla. Aksi sesaat lagi akan dieksekusi. Naya menjaga angle ya. Sisa player dari Dewa United bakal cenderung regroup ke arah Kempon mati. Ada 1, 2, 4 connect menuju ke arah Dewa United di sana. Menjadi sedikit kesulitan rasanya untuk Dewa United. Ada Puis, bakal coba natakin dengan Scar chip 3-nya. Dan ini bakal jadi moment of truth untuk dari MC Lady. 22 poin eliminasi sana udah dikantongi dari MC Lady. Satu orang Fafa menjadi kesempatan poin untuk anak-anak dari MC Lady. Dewa United juga harus siap karena di kirinya bakal ada Fly 7C. Dan lo bisa lihat gimana Puis masih tetap sabar jagain momentumnya. 23 poin eliminasi, Bung Skyla. 23 poin dan masih ada sekitar 12 orang lagi, 11 orang lagi yang tersisa kalau mereka bisa convert ini menjadi poin eliminasi dan juga Buya. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup berbeda terjadi di game terakhir, tapi Azel dan kawan-kawan sudah mulai sedikit kebingungan karena pressure yang dirasakan dari dua arah sekaligus. Wah. Ini juga udah maksa dari MG Lady, harusnya bakal turun saat lagi. Tapi kita lihat saja karena Dewa sebenarnya udah ready steady. Dan juga gimana dari anak-anak GRDX Phoenix. Masih sangat sabar untuk menjaga angle setelah tadi ada satu korban. Yaitu Fafa maju duluan. Sisa Rati dan juga Dona. Oke, MG Lady langsung teleport menuju ke arah jatuh pertahanan dari Sky 7C. Di sini masih ada Fly 7C. Terlihat bakal coba langsung diras dan 1-2 orang mulai jatuh knockdown. And Fornun udah menjadi korbannya. Enu cukup sekarang. Dan Puis bakal coba di-abuse momentumnya. Dan GRDX sepertinya bakal manfaatkan momentum ini. Tapi lu bisa lihat gimana 24 poin eliminasi udah dikantongi. Bahkan menuju 25 poin eliminasi. Masih ada Cena dan juga Puis di sana. Terlihat gimana akhirnya mereka sedikit demi sedikit menjemput miracle moment dari MC Lady. GRDX Phoenix udah tumbang di sana. Dewa nanti juga mengamuk-amuk dan bakal mencari kesempatan tertulis juga. Dan kita bisa lihat Fly 7C bakal ngamuk. Tumbang juga di sana di tangan Dewa United. Sisa dari MC Lady. Satu player terakhir Dewa United. It's your turn. And this is it, ladies and gentlemen. Booyah for Dewa United Show!